Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan, ya. Jadi sementara ini laporan polisi yang ada adalah terkait pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Melihat suatu pasal 15 itu adalah tidak berdiri hanya bohong. Bohong yang menimbulkan keonaran. Itu kualitatif. Jadi tidak bisa dipotong. Bohong yang memberikan kualitatif. Satu. Kedua, ini adalah delik material, bukan delik formil. Artinya bahwa dengan keonaran tersebut, dengan berita tersebut menimbulkan keonaran. Jadi berbeda, kalau memang betul Mbak Siri tadi, kalau pasal 15 itu ancaman 10 tahun, kalau pasal 14 10 tahun, pasal 15 itu hanya 2 tahun. Masyarakat ya atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pelaporan atau melakukan aksi unjuk rasa terhadap peristiwa tersebut karena mereka melihat ucapan itu bisa menimbulkan sebuah provokasi atau dan lain sebagainya gitu. Ya, inilah bukti misalnya masyarakat sampai saat ini memberikan dukungan yang real dan dukungan yang positif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah hari ini. Gitu. Sekarang yang jelas deliknya itu unsurnya ada bohongnya itu. Nah sekarang tinggal lihat sengajanya. Kalau yang berbicara itu seorang yang buta aksara, tidak punya pengetahuan, maka dia hanya ngomong bahwa presiden tuh gitu, itu nggak akan menimbulkan keonaran. Tapi ini yang berbicara kan seorang yang pakar politik, dosen di mana-mana. Apakah dia tidak tahu kalau ucapannya itu pasti akan menimbulkan keonaran? Seorang pakar politik dia udah pasti tahu Pak Jokowi banyak pendukungnya, pasti masyarakat akan marah. Ya, Barreskrim Polri yang mengambil alih kasus Rocky Gerung memastikan tidak mendalami kasus penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjapuro menyatakan pihaknya fokus mendalami kasus penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh Rocky. Jadi yang kita ketahui bersama kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Kata Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjapuro. Sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Rocky Gerung mengkritik Jokowi dengan menggunakan kata bajingan dalam rekaman video pada acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Rocky dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Diketahui Rocky Gerung sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi sebagai buntut kritikannya terhadap Presiden Jokowi. Tetapi pro kontra tetap terjadi di masyarakat. Polisi pun juga sudah mulai menggelar penyelidikan terhadap laporan-laporan yang dilayangkan oleh relawan Jokowi. Nah, Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri mengungkapkan pihaknya mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong terkait laporan terhadap akademisi Rocky Gerung. Belakangan ini sejumlah pihak telah melaporkan Rocky kepada polisi buntut dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjapuro di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 4 Agustus. Juhandani menyampaikan pihaknya tidak mendalami soal dugaan pencemaran nama baik terhadap Jokowi, sebab delik aduan itu harus diadukan langsung oleh Jokowi sebagai pihak yang nama baiknya dicemarkan. Ya kalau yang kita ketahui bersama kan kalau itu pencemaran nama baik seseorang kan memang merupakan delik aduan ya. Tentu saja yang bisa mengadukan orang yang merasa dirugikan itu. Dia mengatakan polisi mendalami soal dugaan pemberitaan bohong sebagaimana dimuat pasal 14 ayat 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meski begitu, Juhandani belum menjelaskan secara rinci soal perbuatan penyebaran berita bohong yang diduga
dilakukan oleh Rocky dalam laporan yang diterimanya. Bunyi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1/46 yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pada pasal 14 ayat 2 berbunyi, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Lalu pasal 15 Undang-Undang ayat 1 tahun 1946 berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun penjara. Jadi sementara ini kan laporan polisi yang ada terkait dengan pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, kata Juhandani. Dalam kasus ini Juhandani menyebut kepolisian baik jajaran Bareskrim ataupun Polda sudah menerima 13 laporan polisi dan 2 pengaduan terhadap Rocky Gerung. Semula laporan dan pengaduan itu kini sudah ditarik untuk ditangani di Bareskrim Polri. Kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut ke beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim, ucapnya. Salah satu laporan yang masuk di Bareskrim dibuat oleh tim hukum DPP PDIP. Dalam laporannya, Rocky disangka melakukan tindakan pidana ujaran kebencian sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2018 tentang ITE. Rocky juga disangka melakukan pemberitaan bohong sebagaimana pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Anggota tim hukum BPHR DPP PDIP Johannes L. Tobing mengatakan pihaknya mencatat sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Rocky Gerung terkait dugaan ujaran kebencian berbasis SARA terhadap Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya Rocky menyebut Jokowi melakukan upaya untuk melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh di Bekasi. Yang kedua, Rocky menghasut masyarakat untuk melakukan gerakan masyarakat atau people power jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi presiden. Johannes lebih lanjut menyebut Jokowi punya ambisi untuk mempertahankan peninggalannya atau legasi khususnya terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yang ketiga, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya. Dia pergi ke China untuk menawarkan IKN. Kata Johannes menirukan Rocky Gerung. Adapun pernyataan tersebut ramai dibagikan lewat media sosial pada Sabtu 30 Juli. Tidak hanya itu, video Rocky Gerung ditayangkan kembali oleh Refli Harun dalam saluran YouTube miliknya. Pernyataan itu terkait orasi Rocky dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di Bekasi pada Sabtu kemarin. Rocky menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara. Namun demikian dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan kata tolol yang dinilai sebagai kata makian dan